Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lucius Theophilus Limarni. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 yang telah mempercayakan kepada saya untuk menjadi pemateri dalam kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 tahun ini. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini Pak Guru akan membawakan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau dilihat dari submateri pada saat ini, tentu hal yang paling mendasar di sini adalah tentang kesadaran kita sebagai anak bangsa. Bagaimana kita harus memiliki kesadaran yang tinggi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak sekalian, di era sekarang atau di zaman sekarang ini, tantangan bangsa kita begitu sangat berat. Tentu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berat ini dibutuhkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang begitu tinggi dari semua anak-anak bangsa, secara khusus terutama tokoh-tokoh muda atau anak-anak sekalian yang sedang mengikuti kegiatan MPLS saat ini. Karena terus terang saja anak sekalian, bahwa pilar dari bangsa ini adalah terletak di pundak kalian. Tentu untuk menghadapi tantangan di saat ini membutuhkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang dimiliki oleh anak-anak sekalian. Nah, untuk menanamkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, tentu di sini tidak terlepas dari peran serta pemerintah. Pemerintah merupakan sesuatu atau sangat berperan penting di dalam mensosialisasikan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyatnya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah saat ini telah memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia lewat pendidikan-pendidikan yang diberikan di setiap sekolah, terutama untuk anak-anak sekolah. Nah, dengan adanya kesadaran ini, tentu segala tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini pasti akan bisa dihadapi dengan baik. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari bangsa ini adalah mencapai masyarakat yang makmur, sejahtera, adil, tentu akan tercapai dengan baik. Nah, dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara, anak-anak sekalian, tentu sepatutnya kita harus siap untuk bela negara. Tugas bela negara ini adalah bukan tugas siapa-siapa, bukan tugas hanya tentara, tugas hanya polisi, tapi membela negara adalah wajib bagi semua anak-anak bangsa yang hidup di bangsa ini. Nah, secara fisik, tentu bela negara itu diartikan sebagai usaha untuk bertahan atau usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi, baik itu yang datangnya dari dalam negara kita maupun dari luar. Nah, itu secara fisik kita artikan bela negara itu seperti usaha untuk mempertahankan diri dari berbagai ancaman. Nah, kesadaran bela negara tentu kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari segala ancaman.
Nah, anak-anak sekalian, kita akan melihat beberapa nilai bela negara yang harus kita pahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai yang pertama itu adalah cinta tanah air. Nah, ini kita dituntut bagaimana kita memiliki rasa cinta terhadap bangsa ini. Apa wujud kecintaan kita terhadap bangsa, anak-anak sekalian? Wujud yang pertama yang harus kita lakukan adalah melestarikan budaya-budaya yang ada di bangsa kita ini. Kita tahu negara kita memiliki banyak kebudayaan-kebudayaan. Tentu dengan timbulnya rasa cinta terhadap bangsa, makanya kita sebagai anak bangsa wajib melestarikan budaya-budaya ini, agar budaya-budaya bangsa ini tidak akan hilang. Karena kita tahu bahwa budaya itu merupakan kekayaan yang luar biasa dari bangsa kita. Itu wujud yang pertama. Wujud yang kedua adalah kita harus bisa menjaga lingkungan kita. Ketika kita cinta terhadap bangsa, berarti kita wajib untuk menjaga lingkungan kita, agar lingkungan kita itu bisa aman. Lingkungan mana yang kita jaga? Pertama, lingkungan keluarga dulu. Bagaimana anak-anak di rumah menjaga kondisi keluarga agar tidak terjadi cekcok, masalah. Nah, tugasnya adalah tugas anak-anak sekalian. Yang berikut lagi, menjaga lingkungan masyarakat. Kita ini hidup di masyarakat, jadi kita berhidup dengan orang lain. Bagaimana kita menjaga lingkungan di masyarakat agar tetap tenang, damai, aman, ya, tidak terjadi persoalan masyarakat. Dan yang ketiga adalah kita menjaga lingkungan sekolah, karena kita berada di sekolah. Nah, bagaimana kondisi di sekolah bisa aman kalau anak-anak tidak bisa menjaga lingkungannya dengan baik? Terhadap apa? Terhadap ancaman-ancaman, baik dari luar sekolah maupun dari dalam sekolah. Dari luar itu dari orang-orang luar. Kalau dari dalam, ya dari sesama anak-anak di sekolah ini. Ya. Nah, itu yang pertama tadi, yaitu cinta tanah air. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mewujudkan bagaimana cara kita untuk bisa mewujudkan kesadaran berbangsa dan negara? Apa yang dilakukan oleh anak-anak untuk mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Nah, pertama yang anak-anak harus lakukan adalah anak-anak harus bisa mencegah perkelahian-perkelahian antara pelajar. Sering terjadi perkelahian antara anak-anak sekolah, antara pelajar di sekolah-sekolah. Mencegah terjadi perkelahian antara kelompok, itu yang harus anak-anak lakukan. Kalau ada yang mau tawuran, jangan, tidak boleh. Ya kan? Nah, terus yang ketiga adalah menjadi anak yang berprestasi. Ya. Itu yang harus kita wujudkan, menjadi anak yang berprestasi, terutama prestasi akademik. Baik itu prestasi di tingkat nasional menjadi juara maupun di dunia internasional. Nah, itu wujudnya di dalam kehidupan anak-anak. Ya, harus menjadi siswa yang berprestasi. Nah, itu tadi yang kedua ya, kesadaran berbangsa. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah Pancasila. Kita tahu, anak-anak pasti tahu bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Pancasila merupakan dasar dari bangsa kita. Nah, kita tahu Pancasila ini merupakan alat membantu atau alat pemersatu keberagaman yang ada di dalam bangsa kita ini. Pancasila itu pemersatu anak-anak. Karena di dalam negara kita ini banyak perbedaan. Apa yang beda? Apa yang menjadi keberagaman bangsa kita? Banyak. Agama, suku, ras, budaya maupun golongan, itu semua berbeda.
Nah, bagaimana mempersatukan perbedaan ini? Tentu kita membutuhkan suatu wadah, membutuhkan suatu alat untuk mempersatukan, yaitu Pancasila itu sendiri. Karena nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sudah menyangkup seluruh kehidupan manusia. Ketika itu kita jalankan dengan baik, atau ketika itu kita terapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, yakin dan percaya bangsa kita akan semakin kuat, kehidupan bangsa kita juga akan semakin aman, damai, tentram. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat lagi anak sekalian adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Apakah kita siap berkorban untuk bangsa ini? Jawabannya ya harus siap. Karena kita adalah garda terdepan untuk membela bangsa. Tidak ada orang lain lagi yang membela bangsa ini. Tentu kita yang berusaha di paling depan untuk membela bangsa. Nah, kita contoh apa yang dilakukan, salah satu contoh tugas kita membela bangsa. Ya, kita mungkin melihat banyak kegiatan yang menjadi contoh dari masyarakat Indonesia membela bangsanya. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan olahraga misalnya. Ya, misalnya SEA Games. SEA Games itu pertandingan olahraga tingkat Asia. Nah, di sana kita melihat anak-anak bangsa, atlet-atlet berjuang mati-matian sampai berdarah-darah untuk membela bangsa. Ketika dia juara, yang pertama dilakukan adalah Indonesia Raya dikumandangkan, merah putih dinaikkan di negara orang. Nah, tentu ini salah satu bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Walaupun dia rusak, dia tinggalkan keluarganya hanya untuk membela negaranya. Nah, itu salah satu contoh. Saya kira demikian juga untuk anak-anak sekalian. Apa yang harus kalian lakukan untuk bela negara? Banyak sebenarnya. Anak-anak pasti tahu. Ya, ketika ada negara luar yang menghina bangsa, tentu kita menjadi garda terdepan untuk membela bangsa. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kita dituntut untuk memiliki kemampuan untuk membela negara. Apa yang menjadi tuntutannya? Tentu untuk mendapatkan kemampuan bela negara, tentu banyak sikap yang harus kita buat. Apa-apa saja anak sekalian. Wujudnya adalah kita harus disiplin. Kita harus ulet. Kita harus bekerja keras. Ya. Kita harus berjuang mati-matian dalam menjalankan setiap profesi kita. Contohnya anak-anak. Tugas kalian adalah belajar. Apa yang harus kalian lakukan? Tentu harus disiplin. Belajar yang keras, rajin ke sekolah, ya. Di sekolah tekun belajar. Tentu ketika itu yang kita lakukan, pasti prestasi akan semakin bagus. Nah, ini adalah salah satu bentuk atau tugas anak-anak sekalian untuk membela negara. Bukan tugas kalian mengangkat senjata, berperang. Itu ada tentara, ada petugas yang lain untuk itu. Tapi tugas kalian adalah membela negara dengan cara mendisiplinkan diri. Kasih pintar diri dulu. Ya, itu wujud bela negara dari anak-anak sekalian. Terus yang berikut wujud bela negara itu adalah ya dengan cara ikut mengamankan lingkungan. Itu kita juga harus bela negara, mengamankan lingkungan pasti wujudnya adalah bela negara juga. Mencegah bahaya narkoba itu salah satu juga. Kita tahu narkoba adalah suatu yang dapat mengancam bangsa bisa punah ketika narkoba merajalela. Tentu tugas anak-anak sekalian adalah bagaimana mencegah agar narkoba itu tidak dipakai atau digunakan oleh anak-anak bangsa. Nah, saya kira itu anak-anak sekalian untuk ada 5 poin tadi yang menjadi nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, saya kira demikian materi
Saya pada kesempatan ini, saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan atau tutur kata saya yang tidak berkenan. Sekali lagi Pak Guru minta maaf. Dan ketika Anda atau anak-anak tidak terlalu memahami materi ini, silakan bertanya atau silakan Anda menchatnya lewat WA group yang kita sudah buat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.